every day. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo 여러분. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman PPG, selamat datang di kanal YouTube Sri Kandi Putri. Selamat menonton video mata kuliah Seminar Pendidikan PPG Prajabatan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Check it out. Bagian 1, Jurnal Refleksi Mata Kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut saya, pengalaman belajar yang paling berguna dan menarik dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia terdapat pada topik 3, yaitu Identitas Manusia Indonesia. Topik ini bertujuan untuk memahami identitas diri sendiri dan lingkungan sekitar guna mengetahui bagaimana manusia Indonesia seharusnya. Identitas manusia Indonesia meliputi berbagai nilai seperti kemanusiaan, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, keaslian, dialog, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Terdapat 3 ciri utama yang menandai kemanusiaan Indonesia, yaitu Kebhinneka Tunggal Ikaan, keberagaman dalam persatuan, nilai-nilai Pancasila, dan religiusitas. Pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik? Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia terdapat pada topik 4, yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan. Topik ini sangat berguna karena memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan kebangsaan penting untuk ditanamkan dalam proses pembelajaran di kelas. Namun, pembahasan pada topik ini cenderung bersifat teoritis dan kurang menarik karena lebih menekankan pada konsep-konsep filosofis tanpa disertai contoh penerapan yang nyata dalam praktik pembelajaran. Hal ini membuat proses pembelajaran terasa monoton dan kurang memberikan pengalaman belajar yang berkesan. Pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Menurut saya, pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna tidak terdapat pada mata kuliah ini, karena semua topik pembelajarannya merupakan hal baru dan patut diketahui oleh seorang calon guru seperti saya, untuk bisa menjadi guru yang profesional dan tentunya bisa menanamkan nilai-nilai filosofi pendidikan Indonesia kepada peserta didik. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, dari semua topik yang saya pelajari, tidak ada yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks menjadi calon guru. Hal ini dikarenakan semua topik menarik dan berguna sebagai landasan dan pedoman saya menjadi seorang calon guru profesional. Meskipun ada beberapa topik yang kurang menarik dan kurang berguna ketika situasi tertentu atau pada saat penerapan di kelas, topik tersebut masih perlu dipelajari dan didalami materinya sebagai bekal dan pedoman untuk menjadi guru bahasa Indonesia yang profesional. Apa yang terjadi? Sebagai calon guru yang profesional, menurut saya, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia harus dipelajari sebagai dasar untuk memahami pendidikan di Indonesia. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia memberikan banyak pemahaman baru tentang bagaimana pendidikan yang sebenarnya, terutama dari sudut pandang nilai-nilai kemanusiaan dan identitas bangsa. Materi yang dipelajari bukan hanya teori, tetapi juga membuat saya lebih sadar bahwa menjadi guru tidak hanya tentang mentransfer ilmu, melainkan juga bagaimana membentuk karakter peserta didik. Hal tersebut menyadarkan saya bahwa pentingnya pendidikan bukan sekedar belajar atau menamatkan sekolah, tetapi bagaimana pendidikan terus berlanjut, generasi yang menjadi guru kelak selalu ada, dan belajar sepanjang hayat. Selama proses perkuliahan, dosen saya yaitu Pak Mafardi juga memberikan pemahaman filosofi dan nilai-nilai pendidikan Indonesia. Beliau juga mengaitkan materi dengan latar belakang budaya dan pembelajaran berlangsung santai. Beliau juga memberikan kebebasan dalam berpendapat dan kebebasan dalam memilih bentuk tugas sesuai minat selama perkuliahan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sebagai calon guru profesional, saya berharap anak-anak Indonesia tidak memiliki niat putus sekolah atau tidak memiliki cita-cita karena menganggap pendidikan itu tidak penting. Saya juga berharap pendidikan Indonesia dapat memutus rantai kebodohan dan kemiskinan, serta membentuk generasi yang berkarakter dan cinta terhadap bangsa. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting karena menjadi dasar dalam membentuk manusia yang berkarakter, cerdas, dan memiliki masa depan lebih baik.
Pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun nilai-nilai moral dan keterampilan hidup. Melalui pendidikan, seseorang dapat memahami dirinya sendiri, lingkungannya, serta berkontribusi bagi masyarakat. Hal tersebut saya dalami maknanya selama belajar filosofi pendidikan Indonesia. Berikut artefak pembelajaran yang saya jadikan bukti untuk mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya. Artefak pilihan saya yaitu aksi nyata pada topik 3. Silakan scan barcode berikut atau klik link di bawah ini. Untuk keseluruhan artefak hasil belajar filosofi pendidikan Indonesia ada pada link di bawah ini atau scan barcode berikut. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak ini saya pilih karena menggambarkan konsep proses pembelajaran yang ideal berdasarkan identitas manusia Indonesia. Artefak ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai luhur bangsa Indonesia diwariskan secara turun-temurun, tapi juga menjadi prinsip hidup yang terus ditanamkan dalam pendidikan, keluarga, dan masyarakat agar generasi muda tetap menjaga identitas bangsa di tengah perkembangan zaman, seperti gotong royong, toleransi, dan keberagaman juga harus diterapkan dalam pembelajaran. Selain itu, artefak ini juga memperlihatkan upaya menciptakan pembelajaran yang kolaboratif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kolaboratif ini seperti nilai gotong royong yang melibatkan kerjasama baik antar peserta didik atau antara peserta didik dan guru. Dengan memilih artefak ini, saya ingin menegaskan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga membangun karakter peserta didik yang berintegritas dan memiliki rasa cinta terhadap identitas bangsa Indonesia. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya adalah konsep pembelajaran yang berbasis gotong royong dan keberagaman, di mana proses pembelajaran dirancang secara kolaboratif. Hal ini memperkuat pemahaman saya bahwa identitas manusia Indonesia tidak hanya tercermin melalui kemampuan akademik, tapi juga melalui nilai sosial, toleransi, dan rasa kebersamaan yang perlu ditanamkan dalam setiap aktivitas pembelajaran di kelas, dan hal itu akan dekat bagi saya sebagai calon guru. Jika saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik, perubahan yang akan saya lakukan adalah mengintegritaskan nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan tersebut secara langsung dalam proses pembelajaran. Saya akan merancang aktivitas pembelajaran yang menghargai keberagaman, karena setiap peserta didik memiliki latar belakang serta karakteristik yang berbeda-beda. Saya melibatkan peserta didik dalam proyek-proyek kolaboratif yang berkaitan dengan budaya lokal dan nasional. Selain itu, saya akan memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan pemahaman mereka tentang identitas manusia Indonesia melalui diskusi, presentasi, atau karya kreatif. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan membangun rasa empati terhadap sesama. Baiklah, sekian Jurnal Refleksi Pembelajaran Mata Kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya Sri Kandi Putri, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa.